Bab 911, Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Bocah gendut itu membawa dua panci besar di tangannya, dan dia menyusut ke dalam panci, dan dia tidak menghadapi musuh secara langsung. Tapi bocah gendut itu menunjukkan beberapa keterampilan tempur yang tidak diketahui, menopang perisai satu persatu, memberkati semua orang di tim, memperkuat pertahanan keseluruhan, dan membuat 2000 murid inti membunuh musuh tanpa keraguan. Lemak adalah tukang reparasi perisai. Masih ada orang yang bersedia menjadi penggarap perisai saat ini. Saya juga yakin, mereka bertarung seperti kura-kura, hanya pengecut yang melakukan hal itu. Perbaikan perisai terlalu jarang, dan hanya ada sedikit keterampilan tempur perisai, sulit untuk mengembangkan perbaikan perisai yang kuat. Tapi teknik perisai anak gendut itu sangat kuat. Murid Chang Yuzong berkata satu demi satu. Lihat, mereka masih memiliki master formasi yang membantu mereka. Ada juga guru jimat. Kekuatan tambahan dari jimat itu juga sangat kuat. Saya pergi, mereka masih memiliki ahli mekanisme. Kerja sama ini mutlak diperlukan. Mereka sebenarnya memiliki pria yang kuat, dan dia adalah seorang wanita. Sepasang palu raksasa dapat mengalahkan semua tangan tak terkalahkan di level yang sama. Yang memiliki kapak lebar itu sangat sesat, satu kapak dan satu petir, tak terhitung banyaknya binasa, raja pembunuhan massal. Pembudidaya pedang itu bahkan lebih sesat. Dia akan membunuh orang dengan pedangnya, dan dia berspesialisasi dalam membunuh orang di alam kuasi spiritual. Tidak ada seorang pun yang menjadi musuhnya. Segera, mata murid Chang Yuzong tertarik oleh beberapa murid inti Xuantian Daozong yang kuat, dan mereka sangat terkejut. Aneh, mengapa murid inti Xuantian Daozong berubah? Kekuatan tempur mereka selalu biasa-biasa saja, mengapa kelompok orang ini begitu kuat hari ini? Seorang tetua dari Sekte Changyu berkata dengan heran, saya harus mengakui itu kekuatan tempur mereka jauh lebih kuat daripada murid inti Sekte kita. Tapi di masa lalu, murid kita lebih kuat dari mereka, tapi sekarang semuanya terbalik. Sedih, menurut kekuatan tempur mereka bahkan bisa bertarung melawan alam pemurnian dewa. Murid alam abadi dari Sekte Gelombang Gila hanya akan dibantai jika mereka bertarung dengan mereka. Tetua Sekte Changyu lainnya berkata demikian. Lu Chen tidak berada di medan perang di Xiantai, di mana dia? Barang kering tidak melihat Lu Chen, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan cemas. Meskipun adik laki-lakinya Qianlang menerobos alam besar dan kekuatan tempurnya naik ke level lain, tetapi Lu Chen juga menerobos alam kecil dan kekuatan tempurnya juga meningkat. Meskipun ada dua alam besar Qianlang, Lu dan Shen, Lu Chen adalah bakat seni bela diri kelas 1, dengan kekuatan tempur super abnormal, dan Yuan ketujuh di Immortal Terrace memiliki kekuatan untuk memotong dan menyempurnakan 5 bentuk dewa. Tuhan tahu jika Lu Chen berhasil menembus ke tempat ke-8 di alam abadi, apakah dia akan memiliki kekuatan untuk melawan Qianlang? Bagaimanapun, Qianlang baru saja menerobos. Meskipun dia memiliki kekuatan kesengsaraan surgawi, dia harus berhati-hati saat menghadapi orang mesum seperti Lu Chen, dan lebih berhati-hati. Oleh karena itu, dia harus melihat kinerja Lu Chen di medan perang untuk menilai tingkat kekuatan tempur Lu Chen yang telah dicapai. Jika kekuatan tempur Lu Chen terlalu kuat dan melebihi garis batas yang telah ditentukan, dia akan ikut campur dalam duel antara Qianlang dan Lu Chen. Pada saat itu, untuk amannya, dia akan langsung menangani Lu Chen untuk mencegah Qianlang dari bahaya. Anak itu pergi ke medan perang alam dewa, dan dia juga harus pergi ke medan perang alam dewa. Kekuatan tempurnya telah lama tidak lagi menjadi milik alam abadi. Qianlang menanggapi barang-barang kering, dan menunjuk ke medan perang para dewa pemurnian di sana. Kargo kering mendongak, dan sekilas melihat Lu Chen dikelilingi oleh 4 naga. Pada pandangan berikutnya, barang-barang kering itu benar-benar terpana. Karena, barang kering melihat Lu Chen memegang pedang, melakukan teknik bertarung, dan menebas dengan pedang, lusinan murid Dewa Pemurnian Sekte Gelombang Gila meledak di tempat. Kemudian, Lu Chen membuat tebasan lagi, membunuh lusinan roh primordial dari tubuh yang meledak. Bukankah Lu Chen menggunakan pisau? Bagaimana caramu menggunakan pedang? Kargo kering sangat terkejut. Aku tidak tahu, tapi pedangnya sangat kuat. Dengan satu serangan, tidak ada seorang pun di bawah 3 bentuk pemurnian dewa yang tidak akan meledak. Kata Qianlang, teknik pembunuhan berkelompok. Barang kering akhirnya teringat. Keterampilan membunuh kelompoknya berperingkat tinggi, dan kekuatannya tidak normal.
Ganlang menjilat bibirnya dan berkata, untungnya, dia berperang melawan Sekte Kuanglang. Jika itu adalah Sekte Changyu kita, saya benar-benar tidak tahu berapa banyak murid sejati yang akan terbunuh. Orang cabul ini tidak bisa tinggal. Barang-barang kering itu berkata dengan sinis, jika dia besar nanti, cepat atau lambat dia akan menjadi pemimpin Sekte Changyu kita. Aku tidak bermaksud membiarkan dia pergi hidup-hidup. Qianlang juga tersenyum sinis. Dia hanya menggunakan pedang tapi bukan pisau. Aku tidak bisa melihat kekuatan tempurnya yang sebenarnya, dan aku tidak bisa menilai seberapa jauh dia darimu. Ganhuo sedikit khawatir, bagaimanapun juga, dia mengalahkanmu sebelumnya. Dia hanya memiliki kekuatan umur panjang, yang 2 tingkat lebih rendah dari kekuatan kesengsaraan surgawi saya. Apa yang akan dia gunakan untuk melawan saya? Qianlang tersenyum, dan berkata lagi, namun, kali ini aku melawannya, aku tidak akan memberinya kesempatan untuk melawan. Aku akan bertindak terlebih dahulu dan membunuhnya dengan 1 pukulan. Saudaraku, kamu akhirnya menjadi dewasa. Ganhuo sangat senang dan mau tidak mau mengacungkan jempolnya. Kamu harus ingat bahwa cara memenangkan duel dengan orang lain adalah dengan memperhatikan karakter negatif. Jika kamu bisa menggunakan senjata, jangan gunakan milikmu tinju. Jangan pernah tegar di depan, jika kamu bisa membunuh dengan 1 pedang, jangan gunakan pedang kedua. Petik 2. Dimengerti, kamu sudah mengatakannya ratusan kali, dan telingaku kapalan. Qianlang berkata dengan jijik. Adapun Lu Chen, yang berada di medan perang alam Dewa Pemurnian, dia telah memotong bintang berkali-kali, dan ratusan murid alam Dewa Pemurnian Sekte Gelombang Gila terbunuh, membalikkan keadaan pertempuran dalam 1 gerakan. Sebelumnya, murid sejati Sekte Tao Xuantian menghadapi musuh beberapa kali dan hampir dikalahkan. Hanya saja, kekuatan skill tempur membunuh kelompok Xinghe terbatas, dapat menghancurkan musuh Dewa Pemurnian bentuk pertama dan kedua, yang berbentuk 3 hanya bisa membunuh, tetapi tidak bisa membunuh, dan yang berbentuk 4 dan para Dewa Pemurnian di atas pada dasarnya tidak dapat membunuh mereka. Namun, Lu Chen melenyapkan semua musuh kelas bawah, sangat mengurangi tekanan pada Xuantian Daosong. Lu Chen menyingkirkan pedangnya dan melemparkan tangan penghancur surga, secara khusus menyerang musuh 4 bentuk Dewa Pemurnian. Setelah Lu Chen menerobos 8 Yuan Xiantai, kekuatan tangan pengubah surga jauh lebih kuat, dan tidak ada tekanan untuk membunuh 4 bentuk Dewa Pemurnian. Dia hampir menangkap 1 per 1. Mereka yang tertangkap, tubuhnya meledak. Roh primordial dari peledakan tubuh melarikan diri, dan ditangkap oleh tangan. Gemetar Lu Chen, langsung menghancurkannya. Dalam sekejap, lebih dari selusin murid Sekte Gelombang Gila jatuh dan dihancurkan di tangan Lu Chen. Nenek moyang kecil itu perkasa. Ikuti Xiao Zhu dan serang musuh. Saat Lu Chen mencoba yang terbaik untuk membalikkan keadaan dan membalikkan keadaan pertempuran, 200 murid sejati melawan dengan antusias. Lu Chen adalah satu-satunya murid langsung dari Patriark Xuantian. Bahkan Suzerain Agung dan Tetua Agung memanggilnya Xiao Zhu, jadi wajar saja jika murid-murid berikut juga memanggilnya dengan nama yang sama. Terlebih lagi, kekuatan tempur Lu Chen yang menyimpang telah sepenuhnya menyapu alam Dewa Pemurnian. Bahkan jika mereka tidak dipanggil Xiao Zhu, mereka akan menghormati Lu Chen sebagai kakak laki-laki. Yang kuat akan diperlakukan seperti yang kuat. Lu Chen tidak peduli dengan musuh dari 3 bentuk pemurnian para dewa, dan melemparkannya ke murid sejati lainnya untuk membunuhnya. Musuh dari 5 bentuk dewa tidak dapat dibunuh oleh Fan Tianshu, jadi Lu Chen menyerahkannya kepada murid sejati dari 5 bentuk dewa. Lu Chen telah mengambil alih 4 bentuk musuh yang memurnikan para dewa, dan telah menjadi pusat vertikal di medan perang. Medan perang Bai Chun adalah medan perang paling canggih di sini, dan juga medan perang paling kritis. Dengan 1 lawan 4, Bai Chun hanya diperbolehkan menang, bukan kalah, jika tidak, seluruh permainan akan kalah. Seperti yang diharapkan Lu Chen, kekuatan tempur Bai Chun saat ini dapat sepenuhnya menghadapi 4 lawan. Bai Chun menggunakan keterampilan tempur tingkat surga yang diajarkan oleh Lu Chen, dan semakin sering dia bertarung, semakin dia mahir, semakin kuat dia, dan pertempuran menjadi lebih lancar. Meskipun ada banyak lawan, mereka kehilangan 1 level dalam keterampilan bertarung, dan secara bertahap memasuki tahap pemenggalan kepala oleh Bai Chun. Setelah sebatang dupa, Bai Chun memenggal kepala orang kuat terakhir, penguasa Sekte Gelombang Gila. Gan Xi, yang sedang menyaksikan pertempuran, memiliki wajah biru, dan wajahnya panas,
seolah-olah seseorang telah menamparkan wajahnya. Dia pernah meramalkan bahwa Bai Chun akan bertahan hingga sebatang dupa. Tapi situasi saat ini adalah lawan Bai Chun hanya bertahan sebatang dupa. Wajah ini kena, semua murid Chang Yu tidak berani berbicara, karena takut Gan Si yang marah akan melarikan diri. Tetua Agung, kekuatan tempur tertinggi dari Sekte Gelombang Gila telah berakhir, dan Sekte Gelombang Gila hampir selesai, apa yang harus kita lakukan? Barang Kering bertanya dengan hati-hati. Segera serang, masuk ke Sekte Gelombang Gila, dan kumpulkan rampasannya. Dengan lambaian tangannya, Gan Si segera memimpin pasukannya menyerang dari barat untuk merebut kemenangan. Penguasa Sekte Gelombang Gila dipenggal, dan murid Sekte Gelombang Kuang yang tersisa, Kunlong, tidak memiliki niat untuk bertarung, dan gerbangnya diblokir oleh murid Xuantian, jadi mereka harus melarikan diri ke sekte tersebut satu demi satu. Pengkhianat umat manusia, tidak bisa dilepaskan, bunuh mereka semua. Dengan lambaian pedangnya, Bai Chun memimpin kerumunan untuk mengejar dan membunuh sisa-sisa Sekte Gelombang Gila. Tidak lama setelah memasuki Sekte Gelombang Gila dia bertemu dengan anggota Sekte Chang Yu. Semua kekuatan Sekte Gelombang Gila ada di gerbang utama, dan gerbang samping gerbang barat tidak dijaga oleh siapapun. Sekte Chang Yu langsung masuk tanpa usaha apapun. Gan Si, kamu baru di sini sekarang, lebih baik jangan datang. Bai Chun tidak bisa menahan amarahnya saat melihat kedatangan Chang Yuzong yang terlambat. Aku tersesat, jadi aku mengambil langkah lebih lambat, Kakak Bai, maafkan aku. Gan Si tertawa terbahak-bahak, dan Bai Chun sangat marah hingga 7 lubangnya. Dipenuhi asap, enyah. Dengan ukuran mini, dia jelas mencoba menipu Xuantian Daozong kita, dan duduk dan menyaksikan kekalahan kita. Sekarang Sekte Gelombang Gila telah dikalahkan. Kami telah mengalahkan Sekte Gelombang Gila, kalian Sekte Chang Yu istirahat saja, tidak perlu melakukan gerakan lagi. Bai Chun berkata dengan marah. Sekte Gelombang Gila masih memiliki kekuatan tempur kelas atas, dan belum sepenuhnya hancur. Bagaimana Sekte Chang Yu kita bisa berdiam diri dan menonton? Setelah Gan Si mengatakannya, terlepas dari perasaan Bai Chun, dia langsung memerintahkan murid Chang Yu untuk ikut berburu. Bai Chun marah dan tidak berdaya. Sekarang adalah waktunya untuk menghancurkan Sekte Gelombang Gila sepenuhnya. Dia tidak bisa langsung memunggungi Gan Si, jika tidak akan ada perselisihan internal, dan sisa-sisa Sekte Gelombang Gila akan dengan mudah melarikan diri. Setelah Sekte Chang Yu bergabung, kedua sekte besar bergabung bersama, dan proses pemusnahan sisa-sisa Sekte Gelombang Gila akan dipercepat. Selama perkelahian, Lu Chen memojokkan beberapa murid Sekte Gelombang Gila yang telah menyempurnakan 4 bentuk dewa, dan hendak menghancurkan mereka ketika dia tiba-tiba merasakan aura kuat datang dari belakangnya, jadi dia segera berbalik untuk bertahan. Tapi dia melihat bahwa orang yang membunuhnya bukanlah anggota Sekte Gelombang Gila, tapi Qianlang. Pada saat itu, Lu Chen tahu apa yang ingin dilakukan Qianlang, dan menikamnya dari belakang untuk membunuhnya. Pada saat ini, tinju Qianlang telah ditinju, dan kekuatan tinju itu menghancurkan seluruh ruang, menguncinya dengan erat. Dia benar-benar lengah, dan dia tidak punya waktu untuk mengangkat pisaunya untuk berkorban ke langit, jadi dia harus menggunakan tangan yang menghancurkan langit untuk menemuinya dengan pukulan. Tutupi langit. Dalam sekejap mata, 2 pot suci tingkat atas terbang menuju Lu Chen sebelum tinju Qianlang jatuh. Ledakan. Kekuatan tinju menghancurkan garis pertahanan yang menutupi langit, dan terdengar suara keras. Pukulan itu terus mengenai, kuali pertama meledak, kuali kedua runtuh, dan bertabrakan dengan tinju Lu Chen yang masuk. Bentak, tinju Lu Chen patah, tinjunya hancur, dan lengannya patah. Namun pukulan Qianlang belum habis, dan akhirnya mengenai Lu Chen. Ledakan, armor harta karun di dalam jubah Xuantian tidak dapat menahan pukulan sekuat itu, dan segera rusak. Potongan baju besi yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, begitu pula Lu Chen, yang terlempar ribuan kaki jauhnya karena pukulan Qianlang. Lu Chen jatuh ke tanah, muntah darah, organ dalamnya hancur, dan satu lengannya patah, menyebabkan luka serius. Sial, dengan begitu banyak perlindungan, aku tidak bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Aku yakin, Qianlang diam-diam merasa kasihan, karena hanya ada satu serangan diam-diam, dan jika Lu Chen tidak bisa dibunuh sekalipun, tidak akan ada kesempatan kedua. Pembangkit tenaga listrik dari Sekte Tao Xuantian bukanlah orang bodoh, melihat Lu Chen diserang, mengapa mereka tidak terbang? Tidak, saat Lu Chen jatuh ke tanah,
beberapa murid alam kesengsaraan surgawi dari Sekte Xuantian Dao bergegas mendekat, dan tidak mungkin baginya untuk melakukan gerakan lain. Terlebih lagi, Lu Chen memiliki begitu banyak perlindungan, yang mengejutkannya. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang baju besi harta karun di tubuhnya, itu sudah dipasang sebelumnya, dan itu membutuhkan banyak kekuatannya. Apa sih kedua kuali itu? Kedua kuali itu datang tiba-tiba dan memblokir setengah dari kekuatannya. Jika tidak, Lu Chen pasti akan meledak jika dia berani memaksakan pukulannya. Kuncinya adalah, tubuh fisik Lu Chen sangat kuat, dan dia terkejut hingga dia berhasil memaksakan sisa tinjunya dan selamat. Lu Chen hanya berada di alam abadi, dan tubuh tiraninya benar-benar melampaui alam abadi, mencapai tingkat alam pemurnian dewa. Terlebih lagi, itu tidak kurang dari tubuh fisik dari 4 bentuk dewa pemurnian. Di bawah level ini, mustahil untuk menahan kekuatan malapetakannya. Qianlang, kita telah menyetujui situasi pertempuran, apa maksudmu dengan membodohi dirimu sendiri terlebih dahulu? Lu Chen meminum setetes cairan esensi roh-roh, dan lukanya segera membaik, dan dia terhuyung dari tanah. Kalian orang-orang Sekte Changyu berbudi luhur, tidakkah kamu ingin kehilangan muka? Kamu salah paham. Sebenarnya aku datang untuk membantumu membunuh musuh, tapi tanpa sengaja melukaimu. Ganlang tersenyum datar, lalu melayangkan pukulan lagi, meledakkan tubuh murid Sekte Kuanglang berbentuk 4 yang ketakutan di depannya di tempat. Kunci aku untuk membunuh musuh. Lu Chen terus berteriak, aku bilang kuncinya salah, apa kamu percaya padaku? Qianlang masih tersenyum tanpa henti, mengulurkan tangannya yang besar, meraih jiwa yang melarikan diri, dan segera menghancurkannya. Kunci kentut yang salah. Dia datang mencari Lu Chen, mengunci Lu Chen, dan membunuh Lu Chen. Jika Lu Chen dibunuh olehnya, dia akan mengatakan bahwa dia membunuh orang yang salah, apa yang dapat dilakukan Xuantian Daozong terhadapnya. Dengan adanya kerabat seperti Ganxi, dia pasti akan menjaganya, dan dia sama sekali tidak takut pada siapapun di Xuantian Daozong. Sebelumnya, janji dengan Lu Chen adalah untuk melumpuhkan Lu Chen, agar Lu Chen tidak waspada, sehingga ia dapat dengan mudah berhasil menyerang dan membunuh. Jika dia tidak dikalahkan oleh Lu Chen dan memiliki bayangan di hatinya, dia tidak akan melakukan trik seperti itu. Dia 2 alam besar lebih tinggi dari Lu Chen, dan dia memiliki peluang besar untuk memenangkan pertarungan 1 lawan 1 dengan Lu Chen. Bukankah menyenangkan jika melakukan pertarungan penentuan secara terbuka dan terbuka? Namun, Lu Chen selalu merupakan bakat seni bela diri kelas 1, dan ada risiko dalam pertarungan 1 lawan 1. Dia juga memahami kebenaran ini, jadi dia memilih serangan yang paling aman. Sangat disayangkan bahwa anak Lu Chen ini sangat beruntung, dan dia memiliki terlalu banyak perlindungan, yang membuatnya tidak terduga, dan kesuksesannya gagal. Aku percaya, Lu Chen mengangguk, mengatakannya di permukaan, tapi dia percaya padamu di dalam hatinya. Untung kamu baik-baik saja, kalau tidak aku akan malu dan gelisah. Qianlang terkekeh, berbicara omong kosong. Senang rasanya mengetahui bagaimana menjadi malu. Jika kamu tidak tahu bagaimana menjadi malu, kamu adalah orang paling bajingan di dunia. Lu Chen tertawa, dan ironi itu membuat Qianlang menjadi gila. Xiao Zhu, perkataan orang ini tidak bisa dipercaya. Dia berani menyakitimu, dan kami ingin dia membayar harganya. Beberapa murid alam kesengsaraan surgawi dari Xuantian Daozong dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan bersiap untuk menyerang Qianlang. Tidak, dia terluka secara tidak sengaja. Saya baik-baik saja, jangan merusak persatuan kedua pihak. Lu Chen menolak niat baik beberapa sekte. Seorang murid dari alam kesengsaraan surgawi dari Sekte Changyu datang, dan Qianlang tidak bisa dibunuh dengan pertarungan besar. Bagaimanapun, dia punya kesempatan untuk membunuh Qianlang. Jangan terburu-buru sebentar, selangkah demi selangkah, Qianlang harus mati. Ya, kedua sekte kita adalah sekutu dan selalu bersahabat. Kita berperang melawan klan iblis bersama-sama. Kita tidak boleh terpecah belah karena masalah sepele. Barang kering itu datang dengan senyuman, semacam senyuman dangkal, yang membuat orang merasa tidak nyaman tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Betul kok, aku sedang berdiskusi dengan Ganlang, jadi mari kita selesaikan. Masalah apapun dalam diskusi itu. Lu Chen tiba-tiba melihat ke arah Qianlang, dan berkata sambil sedikit mencibir, jika kamu tidak berani melawan, kamu bisa berhenti sekarang, itu bukan masalah besar. Bagaimanapun, kamu adalah jenderalku yang kalah, jadi wajar jika kamu tidak berani bertarung,
dan tidak ada yang akan menertawakanmu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, duel kita masih berlangsung, siapapun yang berani bertarung adalah bajingan. Qianlang tidak bisa menahan amarah Lu Chen, dan langsung berkata, dengar, Lu Chen, kesepakatan di antara kita bukanlah perdebatan, tapi duel hidup dan mati. Hanya satu orang yang diperbolehkan untuk hidup, dan itu pasti aku. Kamu siap untuk bereinkarnasi. Siapapun yang bereinkarnasi belum tahu. Lu Chen terkekeh, lalu berbalik dan pergi, memimpin legiun untuk terus memusnahkan sisa-sisa sekte gelombang gila. Lu Chen jelas-jelas memprovokasimu, apa yang kamu melakukannya secara impulsif. Gan Huo menatap Qianlang, dan mengerutkan kening, Lu Chen ini benar-benar beruntung, dia tidak akan mati bahkan jika dia dipukul olehmu seperti ini, bukankah dia pantas mati? Petik 2. Seorang penggarap perisai membantu dia, kalau tidak dia akan terpesona olehku. Jalan ombak kering, dia menderita luka yang sangat serius, satu tangannya hancur olehmu. Tangannya menyembuhkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, yang menunjukkan bahwa ia memiliki sarana untuk menyembuhkan dengan cepat, yang merupakan hal yang menakutkan. Petik 2. Jika kamu mati, kamu tidak akan bisa menyembuhkan luka apapun. Qianlang mendengus. Jadi, ketika kamu berduel dengannya, kamu harus membunuhnya dengan satu pukulan. Barang kering menasihati. Begitu, kamu tidak perlu banyak bicara. Aku baru saja mengungkap realitasnya dengan sebuah pukulan. Ganlang berkata dengan tidak sabar, bisa dikatakan 1 lawan 1, tidak ada yang akan membantunya, dia jelas bukan lawanku. Petik 2, tapi dia tidak menggunakan pisau sekarang, dan dia tidak menggunakan jurus terkuat. Barang kering masih berhati-hati, dia baru naik 1 level, kekuatannya belum meningkat banyak, bahkan jika dia menggunakan pisau, dia tidak akan lebih kuat dari sebelumnya, aku yakin dia akan dimakan. Qianlang penuh percaya diri, lebih baik berhati-hati. Barang kering masih bergumam seperti ini, jika Anda tidak mengenalnya dengan baik, Anda akan berpikir dia adalah seorang pengecut yang super. Tetapi mereka yang akrab dengannya tahu bahwa ini adalah pria yang terlalu berhati-hati. Tidak hanya kekuatan tempurnya yang menakutkan, tetapi dia juga berbahaya. Beberapa jam kemudian, semua yang mulia dari Sekte Gelombang Gila terbunuh, dan semua murid di alam kesengsaraan surgawi, alam pemurnian dewa, dan alam teras abadi semuanya terbunuh. Kuan Duan, murid tingkat tinggi dan kelas atas dari Sekte Gelombang Gila, terbunuh hingga tidak ada seorang pun yang tersisa. Namun, sejumlah besar murid di alam Tiangang dan sejumlah besar murid di alam Xuanming dari Sekte Gelombang Gila dipecat karena wilayah mereka terlalu rendah untuk termasuk dalam level inti dari Sekte Gelombang Gila, dan mereka tidak termasuk dalam level inti dari Sekte Gelombang Gila, sangat berbahaya. Sekte Gelombang Gila hancur. Gudang Sekte Gelombang Gila dibuka, dan penuh dengan benda-benda indah, termasuk sejumlah besar pil, bahan obat, batu roh, senjata, berbagai harta karun jenius, serta cincin luar angkasa yang ditinggalkan oleh orang kuat dari Sekte Gelombang Gila menjarah. Trofinya, 82 poin, 8 untukku, 2 untukmu. Gansi berkata pada Bai Chun, sungguh penipuan. Kentut ibumu, semua kekuatan utama dari Sekte Gelombang Gila akan diperangi oleh Sekte kami. Setelah kami menyelesaikan pertarungan, kalian Sekte Changyu akan datang ke sini untuk memperjuangkan hasilnya. Mengapa kamu tidak pergi dan mengambilnya? Bai Chun tidak tahan lagi dengan Gansi, dan langsung meledak. Ini semua adalah sumber daya sebuah sekte, ini bukan jumlah yang kecil. Xuantian Daozong sedikit kekurangan sumber daya, dan membutuhkan banyak suplemen agar para murid sekte dapat berlatih. Bai Chun sudah memiliki posisi dalam pikirannya, dan dia tidak serakah. Menurut catatan Xuantian Daozong, dia harus mendapatkan setidaknya 60%. Tapi Gansi ingin mengambil 80% darinya. Jika dia tidak meledakkan Kam, dia akan menjadi hantu. Kalau sebelumnya, meski Gansi mendapat 80%, dia tidak akan berani berkata apa-apa, karena takut didorong ke tanah oleh Gansi dan dipukuli. Namun kini dunia telah berubah. Dia bercampur dengan murid langsung leluhur, dan disukai oleh leluhur muda. Xiao Zhu dengan santai memberikan keterampilan tempur tingkat surga kepadanya, dan dengan santai memberinya pedang suci. Kekuatan tempurnya telah meningkat pesat, dan sekarang dia bisa mengalahkan 4 orang dengan 1. Apa yang Anda takutkan? Orang ini terkadang seperti ini. Saat dia lemah, dia pengecut seperti anjing. Saat dia menjadi kuat, dia gila.
Apa yang kamu ambil? Apakah aku, Sekte Changyu, perlu merampokmu dari Sekte Xuantian Dao? Jika aku tidak memberimu 10% dan tidak memberikannya kepadamu, kamu harus mematahkan gigimu dan menjatuhkannya, mereka di perutmu. Gansi memutar matanya dan berkata, kualifikasi apa yang kamu, Bai Chun, miliki untuk berbicara tentang rampasan perang denganku? Aku hanya memberi 20%, kamu suka atau tidak, jangan tarik turunkan. Saya ingin mengambil 60%, kalau tidak kita tidak akan pernah berakhir. Bai Chun sangat marah. Hehe, apakah kamu berani menantangku karena kekuatan tempurmu meningkat? Gansi mencibir, menunjuk ke hidung Bai Chun dan berkata, sudah kubilang, kecuali kamu menerobos tubuh emas, kekuatan tempurmu ada di depanku, dan kamu masih sampah. Kalau begitu kita, dua tetua yang hebat, akan berlatih. Bai Chun dengan tegas menunjukkan pedangnya, ingin mendapatkan kembali harga dirinya. Oke, kita sudah lama tidak berlatih. Aku lupa bagaimana rasanya mengalahkanmu. Gansi tersenyum, dan juga menunjukkan pedangnya, penuh aura pembunuh. Kedua pria itu sedang berperang satu sama lain, dan duel sudah dekat. Orang-orang dari kedua sisi berkumpul satu demi satu, tetapi terjadi keheningan untuk beberapa saat, dan tidak ada yang bersuara. Orang-orang di sisi Chang Yuzong semuanya tersenyum bahagia, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menunggu untuk melihat tetua agung mereka memamerkan kekuatannya dan menggantung serta mengalahkan tetua pertama lawan. Di pihak Xuantian Daozong, semua orang tampak serius dan tidak bisa tertawa, karena mereka takut kakek mereka akan dipermalukan jika dia ditekan dan digosok ke tanah oleh pihak lain. Benar, rasa malu lainnya. Sebab, kekuatan tempur Bai Chun diakui kalah dengan Gansi, dan ia pernah digantung dan dipukuli oleh Gansi sebelumnya. Tunggu sebentar. Kedua tetua agung itu tidak berkelahi, dengarkan aku. Tiba-tiba, Lu Chen muncul dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua adalah orang-orang yang tinggi dan kuat, bagaimana kalian bisa bertarung dengan santai seperti murid biasa? Tidak ada gunanya, bukan? Wah, kalau kamu kentut, ada yang ingin kamu katakan, jangan bicara berputar-putar, aku tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu. Gansi mendengus, terlihat sangat tidak sabar. Karena kamu akan berduel, menang atau kalah harus berupa lotere, agar kamu layak menyandang statusmu. Lu Chen berkata lagi, saya punya saran, jika kakek saya menang, rampasan akan dibagi menjadi 5 hingga 5 poin. Jika Anda menang, Anda dapat berbagi sebanyak yang Anda mau. Yah, Bai Chun membeku sesaat, lalu mengerutkan kening, detak jantungnya yang terburu-buru, setidaknya 10.000 alpaka sedang berlari. Hari ini berbeda. Dia bukan lagi importir paralel yang digantung dan dipukuli oleh Gansi, dia pasti kehilangan Gansi ya. Setelah Gansi dikalahkan, dia bisa mendapatkan keinginannya dan mendapatkan 60% rampasan. Tapi apa yang kamu lakukan, Lu Chen? Mengetahui bahwa dia pasti menang, disarankan agar dia hanya membutuhkan 50% pertempuran. Bukankah ini suatu kerugian? Tapi Lu Chen adalah leluhur kecil, murid leluhur yang berharga. Peningkatan kekuatan tempurnya semua diberikan oleh Lu Chen, apakah dia berani menolak? Jangan berani. Selain itu, kali ini dia memimpin tim untuk menekan Kuang Langzong, dan di permukaan dia juga pemimpinnya. Tapi pikirannya sejernih cermin, pengambil keputusan sebenarnya dari tim ini bukanlah dia, tapi leluhur kecil Lu Chen. Karena, tidak peduli saran atau permintaan apa yang Lu Chen berikan, dia mendukungnya tanpa syarat, dan tidak mungkin untuk menentangnya. Sesederhana itu. Siapa yang menyuruh bagian belakang panggung Lu Chen begitu besar? Siapa yang menyuruh Lu Chen menjadi Xuantian Xiaozu, padahal dia hanya sedikit lebih tua? Jangan katakan bahwa Lu Chen hanya membutuhkan 50%, meskipun dia tidak menginginkan 10%, dia akan menahan hati nuraninya dan bertepuk tangan. Saran Xiaozu sangat bagus, saya sangat setuju. Bai Chun mengungkapkan posisinya begitu saja, dan dia sudah cukup tersanjung. Besar. Gansi tertawa terbahak-bahak, merasa bahwa Lu Chen adalah seorang idiot, pasti penipu dari sekte Tao Xuantian. Dia masih merenung, setelah memukuli Bai Chun dengan gendut, haruskah dia memberi Xuantian Daozong 10% dari rampasan perang? Nah sekarang, Bai Chun sebenarnya setuju dengan saran bodoh Lu Chen, jadi setelah dia mengalahkan Bai Chun, dia tidak perlu memberikan satu pun jarahan kepada Xuantian Daozong, dan dia hanya menelan semua jarahan itu sendiri. Oke. Kalau begitu kedua tetua agung, tolong bersiaplah. Lu Chen juga tertawa,
dan dengan hati yang ceria, dia menjadi wasit, dan mengumumkan dengan keras, "Ayo bertarung." Orang-orang dari Sekte Changyu mencemooh tindakan Lu Chen. Lu Chen tidak lebih dari murid inti, tapi dia berani menjadi wasit bagi kedua tetua. Ada dua tetua besar yang bertarung, dan tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk menjadi wasit. "Berapa banyak bawang bombay kamu, Lu Chen?" Tetapi orang-orang Suantian Daozong menerima begitu saja bahwa Lu Chen adalah murid langsung leluhur, dan statusnya di sekte tersebut lebih tinggi daripada status penguasa agung. Siapa yang memiliki kualifikasi Lu Chen menjadi wasit? Dan di sana, Bai Chun dan Gan Si sudah mulai bertarung, dan mereka bertarung begitu keras hingga langit menjadi gelap dan langit menjadi gelap. Kedua orang tua itu sama-sama adalah yang mulia tingkat kedua, dan alam mereka sebanding. Meskipun kekuatan tempur mereka tinggi atau rendah, keduanya sangat kuat, dan pemenang tidak dapat ditentukan dalam semalam. Tapi Lu Chen pada dasarnya menebak hasilnya, pasti Bai Chun lebih unggul dan mengalahkan Gan Si. Terlebih lagi, Bai Chun tidak akan membunuh Gan Si, paling-paling dia akan melukainya. Faktanya, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, tidak ada yang akan terbunuh, atau bahkan tubuh fisiknya akan hancur. Status kedua orang tua ini menentukan bahwa mereka hanya bisa bertukar pikiran, bukan pertarungan hidup dan mati. Kecuali, satu pihak ingin memprovokasi perang sekte. Tak butuh waktu lama bagi kedua kubu untuk bertarung ratusan ronde. Bai Chun menjadi lebih berani saat bertarung, dan Gan Si menjadi semakin tertekan. Para murid di kedua sisi terpesona dan tercengang, mereka tidak dapat mempercayainya. Alasannya adalah kekuatan. Tempur Gan Si selalu lebih tinggi dari Bai Chun, dan selalu menghancurkan Bai Chun. Kini langit berubah tiba-tiba, Bai Chun justru menggantung dan memukuli Gan Si, ia benar-benar melihat hantu. Biarpun kekuatan tempur Bai Chun sudah meningkat, dalam pertarungan dengan Sekte Gelombang Gila, dia bisa meraih kemenangan telak dengan 1 lawan 4, nyatanya rekor ini bukan apa-apa, karena Qian Si bisa melakukannya. Hanya saja dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan tempur Bai Chun akan meningkat dalam jumlah besar, bukannya sedikit, yang tidak terbayangkan. Di usia Bai Chun, ia telah melewati masa pelatihan emas, dan potensinya tidak banyak. Jika dia ingin meningkatkan kekuatan tempurnya, pada dasarnya hanya ada satu kemungkinan, menerobos dunia. Tapi keadaan Bai Chun tidak berubah. Tidak mungkin, kamu belum menembus tubuh emas, bagaimana kamu bisa menjadi lebih kuat? Gan Si menjadi semakin menyebalkan, dan semakin dia bertarung, semakin sulit, dan dia mulai meragukan kehidupan dalam berbagai cara. "Saya telah menginspirasi potensi saya, dan Anda sangat iri." Bai Chun tertawa keras sambil memukul, dan mulai terpana. "Selamilah adikmu, kamu sudah cukup tua, dan potensimu sudah lama berhenti bekerja. Aku terlambat berkembang, bisa menginspirasi musim semi kedua, bukan?" Bai Chun tertawa terbahak-bahak. "Aku percaya kamu hantu, pedangmu adalah senjata suci, kamu hanya kuat dengan pedang." Gan Si berkata dengan bingung, "Hanya ada satu pedang di sekte Tao Suantianmu yang merupakan senjata suci, dan itu adalah pedang Suantian, tapi pedangmu bukanlah pedang Suantian. Dari mana asal pedang sucimu? Kubilang aku mengambilnya, apakah kamu percaya?" Bai Chun tersedak Gan Si ketika dia mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. "Tidak. Tingkat keterampilan bertarungmu lebih tinggi dariku, dan kamu membuatku kewalahan dengan keterampilan bertarungmu." Gan Si melontarkan serangkaian pertanyaan lagi, "Jenis keterampilan tempur apa yang Anda gunakan, dan di mana Anda mempelajarinya? Apakah ini keterampilan pertempuran surgawi? Wilayah Desolasi Timur tidak memiliki keterampilan tempur tingkat tinggi seperti itu." Benar-benar omong kosong. Begitu aura Bai Chun runtuh, dia meledak begitu saja, dan menyerang dengan seluruh kekuatannya, menebas dengan pedangnya. Awalnya dia takut memotong Gan Si sampai mati, jadi ketika dia menggunakan skill tempur robek, dia hanya menggunakan 90% kekuatannya untuk melawan Gan Si sampai sekarang. Tapi si idiot Gan Si ini punya terlalu banyak pertanyaan, dan dia marah dengan pertanyaan itu, jadi dia berhenti menahan diri dan menyelesaikan pertarungan lebih awal. Ledakan, pedang leluhur Gan Si terpotong, dan seluruh lengannya terkoyak oleh kekuatan pedang Bai Chun, dan seluruh tubuhnya juga hancur. Penatua Agung itu perkasa. Murid-murid Suantian Daozong tiba-tiba bersorak gembira. Namun pihak Chang Yuzong terdiam beberapa saat, semua orang terlihat tertekan dan semangat mereka anjlok. Tidak ada yang menyangka bahwa kekuatan tempur Bai Chun akan jauh lebih kuat, dan Gan Si akan kalah telak. Terlebih lagi,
Banyak orang tahu bahwa Bai Chun telah menunjukkan belas kasihan, pedang itu hanya memotong lengannya tetapi tidak tubuhnya. Jika pedang Bai Chun ditebas lebih jauh, tubuh Gansi pasti akan terpotong. Gansi terbang ribuan kaki, menelan beberapa pil dengan tergesa-gesa, dan kemudian melihat lengannya yang patah, mau tak mau dia terlihat pahit, dan dia tidak lagi memiliki aura yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang salah dengan lengan yang patah, sekte tersebut memiliki ramuan ampuh yang dapat meregenerasi lengan yang patah, hanya membutuhkan sedikit waktu. Namun, jika dia dikalahkan oleh Bai Chun, reputasinya akan turun, itu masalah besar. Pikirkan betapa kerennya, menunggangi kepala Bai Chun sepanjang waktu. Bagaimana dengan masa depan? Dia akan ditunggangi oleh Bai Chun, betapa buruknya dia nanti. Kemarilah, pergi dan bagi rampasannya menjadi dua dan berikan kepada Xuan Tian Daosong. Gansi memerintahkan untuk terus seperti ini. Tunggu, Lu Chen muncul lagi, dengan senyum ramah di wajahnya, seolah-olah sesuatu yang baik telah terjadi. Tetapi Fei Long dan saudara-saudara lainnya tahu bahwa Lu Chen sedang menggali lubang untuk menguburkan seseorang karena sifat Lu Chen. Apa yang kamu lakukan lagi? Gansi sedang dalam mood yang buruk dan meraung marah. Saya punya saran bagus lainnya. Lu Chen tersenyum. Mendengar ini, Bai Chun langsung mengernyit, wajahnya agak jelek. Karena saran Lu Chen, dia hanya mendapat 50% rampasan. Sebaliknya jika dia mengalahkan Gansi, dia bisa memaksa Gansi untuk menyerahkan 60%. Ini 10% lebih sedikit, bisakah dia merasa lebih baik? Sekte Gelombang Gila pasti mendapatkan banyak keuntungan dengan mengikuti Sekte Racun untuk berkolusi dengan klan iblis. Kalau tidak, bagaimana ia bisa mendapatkan begitu banyak sumber daya karena ini adalah Sekte kelas 3. Karena banyaknya sumber daya, 10% dari jumlah tersebut cukup besar, begitu besar sehingga bahkan seorang tetua bermartabat seperti dia pun merasakan ototnya kesemutan. Sekarang, Lu Chen, leluhur kecil ini, menjadi gila karena saran yang tidak masuk akal. Ceritakan padaku kisahnya. Gansi sedikit tertarik, dan amarahnya menurun drastis. Karena saran Lu Chen, dia memberikan rampasan 10% lebih sedikit, dan dia merasa saran bodoh Lu Chen dapat dipercaya. Jika tidak, dengan kebajikan Bai Chun, dia akan menyerahkan setidaknya 60% dari rampasannya. Sekte Xuan Tian Dao dan Sekte Chang Yu keduanya adalah sekte besar, dan kedua sekte besar itu sebenarnya ingin berbagi rampasan, yang benar-benar menurunkan status semua orang. Lu Chen tersenyum, lalu berkata, sebuah sekte besar harus memiliki semangat sekte besar. Harta rampasan apa yang dibagi, cukup bagi sebuah sekte untuk mengambil semuanya secara langsung. Siapa yang akan mengambilnya? Gansi bertanya dengan dingin. Siapapun yang menang, dia mendapatkannya. Kata Lu Shen. Sedang berjudi. Gansi bertanya. Benar, kita masing-masing memiliki 50% rampasan, semuanya ambil dan bertaruh besar. Lu Chen tersenyum. Bagaimana cara berjudi? Gansi bertanya lagi. Bukankah aku pernah berduel dengan Gan Lang? Lu Chen tidak mengatakan semuanya, tapi semua orang mengerti. Yang dimaksud Lu Chen adalah kedua belah pihak mempertaruhkan rampasan masing-masing padanya dan Qianlang, dan jika pihak tersebut menang, mereka akan mengambil semua rampasannya. Qianlang sekarang berada di alam kesengsaraan surgawi, memiliki kekuatan kesengsaraan surgawi, dan tidak lagi berada di tingkat alam pemurnian dewa. Bagaimanapun, mustahil bagi alam Siantai untuk menjangkau dua alam besar dan mengalahkan pembangkit tenaga listrik alam kesengsaraan surgawi. Terlebih lagi, Qianlang sudah memiliki kekuatan kesengsaraan surgawi, yang dua tingkat lebih tinggi dari kekuatan umur panjang Lu Chen, sehingga dia dapat membunuh Lu Chen kapan saja. Sebelumnya, ketika Lu Chen dan Qianlang membuat janji untuk bertarung, Bai Chun menganggapnya sebagai orang yang suka berbicara singkat dan mengabaikannya. Tetapi jika itu menjadi kenyataan, dia ingin menghentikannya. Jika tidak, jika sesuatu terjadi pada Lu Chen, 10 kepalanya tidak akan cukup untuk dipenggal oleh leluhurnya. Tidak apa-apa, aku tidak akan kalah, aku bertarung melawan alam kesengsaraan surgawi. Kata Lu Chen, jangan impulsif, pikirkan lagi. Bai Chun berkata dengan wajah pahit, kamu tidak perlu bicara lebih banyak. Wajah tegas Lu Chen membuat Bai Chun cemas, kaget dan tak berdaya. Dia tidak bisa menghentikan Lu Chen, jika dia tidak terburu-buru, akan ada hantu. Xiao Zhu, sama sekali tidak. Alam kesengsaraan surgawi adalah level lain, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu kalahkan sama sekali.
Xiao Zhu, hanya karena kamu bisa mengalahkan 5 bentuk dewa pemurnian, bukan berarti kamu bisa bertarung di alam kesengsaraan surgawi. Bahkan alam kesengsaraan surgawi terlemah pun dapat menghancurkan 10 dewa dan 5 bentuk, belum lagi Anda hanya 8 yuan di Xiantai, yang terlalu jauh. Murid alam kesengsaraan surgawi dari Sekte Tao Xuantian semuanya berbicara untuk membujuk mereka. Namun, nasihat mereka tidak berguna, dan Lu Chen tidak mau mendengarkan sama sekali. Bagi Lu Chen, bukan karena dia khawatir dia tidak akan bisa bertarung, tapi dia khawatir Qianlang tidak akan berani bertarung. Maka Anda tidak hanya akan kehilangan kesempatan untuk memotong Qianlang, tetapi Anda juga akan kehilangan 50% rampasan Sekte Changyu. Ini adalah hal yang paling tidak nyaman. Untuk bakat seni bela diri biasa, itu mungkin tidak bisa menandingi alam kesengsaraan surgawi. Tapi dia, Lu Chen, bukanlah bakat seni bela diri biasa. Dia adalah bakat yang tiada taraf. 9 naga kembali ke satu jue yang dia praktikkan bukanlah teknik dari benua Yuanwu, melainkan teknik asing, dan pangkatnya jauh lebih tinggi daripada pangkat surgawi. Apa yang dia bangun adalah arteri bela diri berbentuk naga, yang pangkatnya lebih tinggi dari pangkat langit. Sampai saat ini, dia tidak tahu seberapa tinggi arteri bela dirinya. Terlebih lagi, yang dia bangun bukanlah 1 naga, tapi 4. Dia juga memiliki keterampilan tempur tebasan tingkat atas, yang begitu kuat hingga menghancurkan semua keberadaan di benua Yuanwu. Tubuh pertarungannya juga melampaui segala penglihatan. Dia memiliki begitu banyak kartu hall di tangannya, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan bakat seni bela diri biasa. Dialah eksistensi yang menghancurkan kesombongan seni bela diri. Ketika dia berada di tempat ketujuh dari teras abadi, dia memiliki kekuatan untuk memotong dan memurnikan 5 bentuk dewa, dan kekuatan tempurnya secara samar-samar menyentuh alam kesengsaraan surgawi. Sekarang, dia telah menembus alam tahap abadi tingkat ke-8, dan dengan kekuatan hidup ekstra, dia berani mengangkat pisau untuk menembus ombak. Seseorang yang dapat menerobos alam kesengsaraan surgawi hanyalah yang terlemah dari alam kesengsaraan surgawi, apa yang tidak dapat diputus. Tetua, bertaruh. Lu Chen mendesak Bai Chun untuk mengambil keputusan, dia tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, karena orang tidak mengetahui kekuatannya sama sekali. Saya bertaruh 50% rampasan pada Lu Chen. Bai Chun tidak punya pilihan selain mengikuti keinginan Lu Chen, dan pada akhirnya, dia berkata, jangan berani, kan? Gansi tidak langsung menjawab, tapi menoleh ke Qian Kuo, apakah Gan Lang yakin akan menang? Tidak mungkin, Qianlang pernah dikalahkan oleh Lu Chen. Jadi Gansi juga punya bayangan. Pada awalnya Lu Chen dari Sendai Qiyuan mengalahkan Qianlang yang berlatih Wuxing. Sekarang keduanya telah menembus level tertentu, dan kekuatan tempur mereka meningkat. Tapi apa yang ditembus Qianlang adalah alam besar, memasuki level lain, dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Dan terobosan Lu Chen hanyalah sebuah dunia kecil, dan dia tidak tahu seberapa besar peningkatan kekuatan tempurnya, tapi dia pasti tidak bisa dibandingkan dengan Qianlang. Yang dikhawatirkan Gansi adalah Lu Chen adalah bakat seni bela diri kelas 1 dengan potensi besar. Dia jauh lebih baik daripada Qianlang dalam hal ini. Bagaimana jika Lu Chen melakukan keajaiban? Pada saat itu, dia tidak akan bisa mendapatkan rampasan apapun, dan dia bahkan mungkin kehilangan uang. Untuk amannya, dia ingin meminta saran tentang barang kering. Barang kering adalah barang yang paling berhati-hati, dan perkataan barang ini dapat dipercaya. Dan Qianlang, lupakan saja, Gan Lang tidak stabil seperti kakaknya. Ada kemungkinan besar untuk menang. Bahkan jika kamu tidak harus menang, kamu tidak akan kalah. Setelah memikirkannya sejenak, saya tidak terlalu memikirkannya, dan memberitahu saya dengan penilaian paling konservatif. Dia secara kasar menghitung kekuatan tempur Lu Chen untuk serangan diam-diam Qianlang terhadap Lu Chen. Dia memperkirakan bahkan jika Lu Chen melempar pisau, dia tidak akan menjadi lawan Qianlang. Kalau begitu aku juga akan mempertaruhkan semua rampasan pada Qianlang, dan salah satu sekte akan kembali dengan tangan kosong. Gansi segera mengambil keputusan, dia juga ingin menekan Bai Chun. Tapi berpikir bahwa kekuatan pertarungan antara dia dan Bai Chun tidak seperti dulu, jadi dia tidak berani melakukan kesalahan apapun.